Kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran pada bab 9 ini adalah sebagai berikut. Peta konsep pada bab ini adalah kita akan mempelajari strategi pemasaran, di mana kita akan mempelajari segmentasi, strategi pasar dan produk, marketing mix, UMKM, serta pemasaran daring. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari pemasaran melalui kegiatan promosi. Video yang keempat dari bab pemasaran yaitu tentang rencana pemasaran. Setiap perusahaan memerlukan pemasaran karena pemasaran berkontribusi signifikan bagi perusahaan, konsumen, dan masyarakat secara luas. Untuk perusahaan, fungsi pemasaran amat membantu perusahaan dalam memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan demikian, perusahaan akan mampu mendatangkan profit, serta dapat meningkatkan nilai ekonomi perusahaan. Bagi konsumen, fungsi pemasaran membantu untuk mengenal produk dan dapat memperoleh produk dengan mudah. Bagi masyarakat luas, pemasaran dapat mempengaruhi kualitas kehidupan, khususnya dalam perkembangan ekonomi. Mari kita simak pengertian strategi pemasaran menurut para ahli. Untuk dapat menentukan strategi pemasaran, sebaiknya dimulai dengan menganalisa secara keseluruhan situasi perusahaan atau analisa SWOT. Analisis SWOT adalah analisis untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan secara keseluruhan. Mari kita simak contoh analisis SWOT dari beberapa perusahaan sebagai berikut. Beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan strategi pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, siklus daur hidup produk. Strategi harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap kemunduran. Maka tidak ada satupun produk yang dapat bertahan dalam waktu yang lama atau selamanya. Suatu saat, suatu masa, suatu produk akan mengalami pertumbuhan yang cukup baik, dikenal banyak orang, dan satu masa, suatu produk akan mengalami kemunduran dan pada akhirnya dilupakan orang. Yang kedua, tingkat persaingan perusahaan di pasar. Strategi pemasaran harus dapat disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam tingkat persaingan. Apakah dalam kategori memimpin, menantang, mengikuti, atau hanya mengambil sebagian kecil dari pasar. Yang ketiga adalah keadaan ekonomi. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi ekonomi. Perusahaan harus memandang ke depan dan mengembangkan strategi jangka panjang untuk memenuhi kondisi yang sedang dan terus berubah dalam industri mereka dan memastikan kelangsungan perusahaan pada jangka panjang. Rencana pemasaran adalah kegiatan perumusan usaha yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran
tertentu di bidang pemasaran pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Keuntungan disusunnya program perencanaan pemasaran antara lain: 1. Membantu pelaku usaha berorientasi ke masa depan. Pelaku usaha dipaksa untuk melihat keluar dari masalah harian yang normal untuk memproyeksikan yang akan mereka hadapi di masa mendatang. 2. Koordinasi keputusan. Fungsi perencanaan membantu pelaku usaha dalam mengkoordinasi keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan. Yang ketiga, perencanaan menekankan tujuan organisasional. Karena tujuan organisasi adalah titik awal perencanaan, maka pelaku usaha secara konstan diingatkan dengan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi mereka. Rencana pemasaran yang dirancang harus memberikan batasan dari perencanaan pemasaran, yaitu harus memberikan 3 jenis informasi dasar sebagai berikut. Yang pertama, kita telah berada di mana atau di mana posisi kita sekarang. Yang kedua, kemana kita akan menuju dalam jangka pendek. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita akan mencapai tujuan tersebut dari posisi yang sekarang. Berikut adalah 5 elemen strategi pemasaran yang harus bisnis Anda miliki menurut pakar pemasaran Corey. 1. Penelitian pasar. Penelitian pasar berguna untuk mengetahui apakah pasar yang kita bidik benar-benar bagus. Penelitian pasar dimulai dengan melakukan segmentasi pasar dan kemudian memilih pasar sasaran yang paling memungkinkan untuk dilayani oleh perusahaan. Yang kedua adalah perencanaan produk. Perencanaan produk meliputi produk apa yang dijual, desain produk, penawaran produk, manfaat produk, harga, merek, stok, jaminan dan garansi, bantu teknis, serta hubungan personal yang mungkin terbentuk di antara pembeli dan penjual. Yang ketiga adalah penetapan harga. Sebelum Anda menetapkan harga jual, penting bagi Anda untuk melakukan perbandingan harga dengan kompetitor. Tentu saja, kita ingin memberikan harga yang bersaing, namun perlu diingat pula margin dan harga pokok sehingga target penjualan atau keuntungan sesuai dengan rencana. Yang keempat adalah sistem distribusi. Kita dapat memasarkan produk kita dengan atau melalui tangan sendiri. Namun, kita juga dapat melibatkan agent atau reseller sehingga pemasaran bisa lebih meluas dan keuntungan bisa semakin banyak. Elemen yang kelima adalah komunikasi pemasaran atau promosi. Komunikasi pemasaran atau promosi meliputi iklan, personal selling, promosi, direct marketing, dan public relation. Yang sedang tren saat ini adalah digital marketing, di mana kita memanfaatkan media digital seperti website, media sosial untuk memasarkan produk kita. Kini gaya hidup pelanggan sudah beralih ke era modern, sehingga bisnis Anda pun dapat mengikutinya untuk bisa merebut pasar pelanggan. Pada prakteknya, ditemukan kesulitan untuk menyusun rencana pemasaran. Hal tersebut disebabkan karena adanya masalah sebagai berikut. Yang pertama, peramalan pemasaran.
Kemampuan pelaku usaha untuk membuat peramalan realistis merupakan tugas yang sangat sulit. Dengan perubahan lingkungan yang bersaing, restrukturisasi pasar, perubahan teknologi yang menyumbang pada sulit dipahaminya kondisi pasar. Pelaku usaha terus merancang rencana-rencana yang membuat penyesuaian serta modifikasi agar memenuhi tujuan dan sasaran yang diinginkan. Yang kedua, informasi pasar. Untuk mengembangkan rencana pasar yang efektif, sangat diperlukan informasi mengenai kecenderungan pasar, kebutuhan konsumen, teknologi perubahan pangsa pasar, reaksi pesaing, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kendala waktu. Sulit untuk memprediksi lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat rencana pasar yang memadai, karena waktu sangat penting bagi pelaku usaha. Mudah sekali menggunakan waktu yang sedikit dalam membuat rencana pemasaran dan mungkin akan menghasilkan rencana pemasaran yang sangat dangkal. Hal ini bisa menyebabkan keputusan strategi pemasaran tidak benar yang memperhitungkan semua alternatif yang ada dan hasilnya. Bagi usaha baru, proses perencanaan harus dikoordinasi oleh tim manajemen karena sebagian besar anggota tim mungkin kurang berpengalaman dalam perencanaan pasar. Hal ini menimbulkan masalah penyelesaian yang efektif. Yang kelima adalah implementasi perencanaan pasar. Rencana pemasaran bukanlah dokumen semata. Komitmen harus dibuat untuk mengimplementasikan semua tahap-tahap rencana maupun untuk membuat penyesuaian yang diperlukan dan ditimbulkan oleh pasar. Pada rencana pemasaran yang efektif ada beberapa karakteristik yang penting yang harus ada, yaitu 1. Rencana pemasaran hendaknya memberikan strategi untuk mencapai tujuan atau misi perusahaan. Yang kedua, rencana pemasaran hendaknya didasarkan pada fakta dan asumsi valid. 3. Rencana pemasaran hendaknya memungkinkan penggunaan sumber daya yang ada, alokasi semua peralatan, sumber daya finansial, dan sumber daya manusia. Yang keempat, organisasi yang tepat harus diuraikan untuk mengimplementasikan rencana pemasaran. Yang kelima, rencana pemasaran harus memberikan kesinambungan sehingga setiap rencana pemasaran yang dibuat dapat memenuhi tujuan dan sasaran dalam jangka yang panjang. Keenam, rencana pemasaran hendaknya singkat dan sederhana. 7. Keberhasilan rencana tergantung pada fleksibilitas. Perubahan rencana bisa dilakukan dengan melihat perubahan lingkungan. Yang kedelapan, rencana pemasaran hendaknya menunjukkan kriteria kinerja yang akan dimonitor dan dikendalikan. Demikian video materi tentang rencana pemasaran. Sampai ketemu pada materi berikutnya.